Di area sini saya melihat ada dua sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Kunjang, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Mertajaya dan Mbah Kartapawiro. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Sejarah dan latar belakang. Di Desa Kapas terdapat dua makam yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat, yaitu makam Mbah Mertajaya dan Mbah Kartapawiro. Kedua tokoh ini dipercaya sebagai sesepuh dan tokoh penting yang berjasa dalam pembukaan dan perkembangan awal desa. Makam-makam ini menjadi simbol warisan sejarah dan spiritual bagi warga desa Kapas. Mbah Mertajaya dikenal sebagai tokoh pembuka wilayah atau babat alas, yang berperan penting dalam pembentukan tatanan sosial dan budaya desa. Sementara itu, Mbah Kartapawiro diyakini sebagai penerus perjuangan Mbah Mertajaya yang turut andil dalam menjaga keamanan, nilai-nilai adat serta kelangsungan kehidupan masyarakat Desa Kapas pada masa-masa awal. Bagi sahabat Sekar yang mengziarah ke petilasan ini dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita dan hajat kita. Dan semoga Mbah Mertajaya serta Mbah Kartapawiro dan tempat ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat sekalian. Kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasannya Mbah Mertajaya dan Mbah Kartapawiro, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Sahabat Sekar, malam ini saya sudah berada di depan pintu masuk makam atau petilasannya Mbah Mertajaya dan Mbah Kartapawiro yang berada di Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam dan melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Sahabat Sekar, di sini terdapat 3 pohon yang sangat besar. Ada pohon trembesi, juga ada pohon beringin.
Di sini juga disediakan kamar mandi dan sebuah pendopo. Halamannya cukup luas. Sebelah makam atau petilasan terdapat makam umum. Sahabat Sekar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Rahayu, 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 sagung dumadi. Di area sini saya melihat ada dua sosok. Untuk sosok pertama, beliau seorang laki-laki menggunakan pakaian untuk bawahannya wiru berwarna coklat dan untuk atasannya menggunakan sebuah perhiasan yang dililitkan. Beliau memiliki postur tubuh yang dempal dan untuk kepala rambutnya panjang serta memakai sebuah ikat kepala berwarna coklat. Beliau juga membawa sebuah pedang. Dan untuk sosok kedua, beliau juga seorang laki-laki menggunakan pakaian hampir sama. Bedanya beliau tidak berambut panjang, cuma memakai sebuah belangkon berwarna coklat. Dan beliau membawa sebuah tombak. Di sini terdapat pohon trembesi yang sangat besar sekali. Di area sini saya melihat ada ular yang sangat besar berwarnakan putih. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan,
kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur, agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati, mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.